Hai teman-teman, Hai teman-teman, kembali lagi dengan Pantun Rohani. ini dia nih pantun rohani untuk hari ini dengan Bebin Bania di Surabaya. Bersama Angelita di Malang. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini saya sedang berada di Pulau Madura di ujung jembatan Suramadu. Di belakang saya itu adalah jembatan Suramadu sepanjang 5,5 km yang diresmikan penggunaannya mulai tahun 2009. Jadi selama 12 tahun terakhir ini, orang-orang Madura mau ke Tanah Jawa, ke Surabaya melalui jembatan Suramadu. Sebelumnya berpuluh-puluh tahun orang-orang Madura mau ke Tanah Jawa menyeberangnya di Pelabuhan Kamal dengan naik kapal-kapal feri, ada Jokotoli, ada Potrekuneng dan lain-lain. Sejak diresmikan jembatan ini, banyak orang beralih menyeberang ke Tanah Jawa melalui jembatan Suramadu karena lebih cepat dan tidak perlu berbayar. Maka kalau kapal-kapal itu yang dulu dengan setia selalu mengantarkan orang-orang ke tanah seberang, saat ini mereka ditinggalkan. Kalau boleh bicara, mungkin kapal-kapal akan mengatakan betapa tidak menyenangkan ditinggalkan itu. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa 30 Maret 2021 gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33 dilanjutkan 36 sampai 38 juga berbicara tentang pengkhianatan. Saat Yesus makan bersama perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus berkata, "Salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Tamu dari jauh harus dijamu, yang anak-anak diberi uang saku. Salah seorang dari antara kamu setelah ini akan menyerahkan aku. Tentu murid-murid yang lain heran apa maksud Yesus, dan ternyata betul salah seorang dari 12 murid itu yaitu Yudas Iskariot menjual Yesus. Yesus ditukar hanya dengan 30 keping perak. Padahal Yudas adalah bendahara di dalam tim itu. 3 tahun melihat karya-karya besar Yesus dan akhirnya berkhianat. Guru dan Tuhannya dijual hanya seharga 30 keping perak. Di akhir perikop, Petrus juga mengatakan, "Nyawaku akan kuberikan kepadamu." Masa pandemi perlu jadwal khusus. Supaya umat tetap bisa bertemu. Kata Petrus kepada Yesus. Nyawaku akan kuserahkan bagimu. Tapi Yesus menjawab, "Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali." Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita refleksikan, jangan-jangan kita pun juga pernah berkhianat. Mungkin seperti Yudas, menjual Yesus hanya untuk kepentingan pribadi. Yesus kita jual dengan harga yang sangat murah. Mari kita refleksikan, motivasi pelayanan kita selama ini apa? Ketika tidak murni, tidak semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan, jangan-jangan kita pun telah menjual Yesus dengan sangat murah. Mari kita refleksikan juga, jangan-jangan kita juga pernah seperti Petrus yang baru berjanji tapi akhirnya berkhianat, ingkar dari apa yang kita katakan. Hari Jumat banyak yang berpantang rokok, tapi akhirnya justru sering dibully. Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkalku 3 kali. 4-5 hari lagi kita akan memperbarui janji baptis kita. Akan ditanya, apakah saudara sanggup menolak segala hiburan yang tidak sehat, takayul, dan misalnya. Dan kita akan jawab, sanggup. Akan bertahan berapa lama kesanggupan kita seperti itu? Kalau tidak, jangan-jangan kita seperti Petrus. Kita punya banyak janji, ada janji pernikahan, janji jabatan, janji pekerjaan. Seberapa setia kita pada janji? Kalau tidak, kita pun sebenarnya sudah berkhianat. Maka di pekan suci ini saya ingin mengatakan, mari secara lebih ketat lagi kita terapkan protokol pertobatan kita dengan menerapkan 3B. B yang pertama, berhenti berkhianat. B yang kedua, berhenti berkhianat. Dan B yang ketiga, berhenti berkhianat. Tuhan memberkati.
et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi. Petrus pernah berkhianat tapi akhirnya bertobat. Kalau kita juga pernah, mari kita pun bertobat. Berkatalah,